Kita mau sama-sama sekarang Night of Worship. Dan saya percaya Bible berkata 2-3 orang berkumpul doa di sana Tuhan hadir. Dan percaya bahwa hari-hari ini ada Tuhan yang senantiasa ada di tengah kita. Dia adalah Tuhan yang menjamah setiap kita dan biarlah setiap hati merindukan Tuhan, merindukan kehadiran Tuhan. Biarlah setiap mata memandang kepada Kristus saja. Dan saya percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang ada dalam pikiran saudara, bukan kita fokus pada masalahnya yang sedang kita alami besok atau sisa dari apa yang sedang kita alami hari ini, tadi siang. Karena Bible berkata kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Dan malam ini kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Masuk ke hadirat-Nya yang kudus. Biarlah Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang membebaskan, Tuhan yang memberikan sebuah kepastian akan penyertaan Tuhan. Dan saya percaya bahwa hari ini kita akan berjumpa dengan Tuhan dan biarkan kasih Tuhan melawat setiap kita di momen apapun yang sedang kita alami hari-hari ini. Yuk sama-sama kita berdoa, kita mau nyanyikan satu pujian. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, hari yang Tuhan sudah jadikan. Hari di mana kami boleh melihat bahwa penyertaan Tuhan tetap nyata atas setiap kehidupan kami. Anugerah-Mu tetap berlimpah dalam setiap hidup kami. Ingatkan kami bahwa bukan masalah yang terbesar, tetapi pribadi Kristus lebih besar dari setiap keadaan dan kondisi yang sedang kami alami. Kami mau masuk dan menyembah Tuhan, bersyukur atas kebaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, 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 amin. Di hidupku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagiku, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu di
percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita sembah Dia. Karena firman-Mu Mari masing-masing kita sembah Tuhan. dari penglihatan, tetapi kami hidup dari iman. Amin. Sesuai dengan ayat firman Tuhan yang berkata di 2 Korintus 5 ayat kedua, kami hidup oleh iman dan bukan oleh penglihatan. Amin. Karena apa yang tidak kelihatan tuh belum tentu tidak ada, saudara. Apa yang tidak kelihatan itu sebenarnya ada. Sama seperti udara, kita nggak bisa lihat. Ada oksigen, ada udara, tetapi setiap dari kita bisa bernafas. Kita nggak bisa lihat gelombang wifi, saudara. Ada yang bisa melihat gelombang wifi. Kita nggak tahu sinyal HP itu kita nggak bisa lihat. Cuman kita tahu aja, oh ini sinyalnya lagi kuat, signalnya lagi rendah. Apa yang nggak kelihatan itu belum tentu nggak ada. Oleh karena itu hari ini saya ingin memberikan sebuah peneguhan untuk setiap saudara. Kita hidup oleh karena iman, bukan karena penglihatan. Dan konsep iman ini biarkanlah kita mau pelajari, saudara. Biarlah kita mau belajar. Kita hidup oleh iman. Saudara, saya punya anak namanya Olan, ya, anak saya yang kedua. Mungkin ada beberapa saudara yang suka ngeliatin instastory saya. Anak saya yang kedua ini namanya Olan, saudara, Nicholas Declan. Pastor Gary itu punya peraturan di rumah. Kalau anak nggak selesai makan, ya, kalau makannya nggak habis, itu kalau nggak dihabisin, anak-anak harus ke toilet. Nah, biasanya kita suruh masuk ke dalam toilet, toiletnya nggak dinyalain lampunya, saudara. Jadi toiletnya gelap, tapi pintunya kita buka. Tapi biasanya kalau anak-anak kecil tuh mereka takut, kalau di dalam kamar aja sendirian mereka biasanya takut, saudara.
Tapi waktu itu ketika Olan dimasukin karena dia nggak habis makanannya, dimasukin ke dalam toilet. Terus setelah sekitar 10 menit keluar, habis itu tanya sama Pastor Gary, gimana? Tadi nggak enak kan dimasukin ke toilet? Takut kan? Terus anak saya yang kedua, dia bilang apa saudara? Nggak takut kok, kan ada Tuhan Yesus. Ya saudara lihat bagaimana anak umur 3 tahun aja ngerti konsep soal iman saudara. Nggak kelihatan tapi dia percaya ada Tuhan Yesus. Dan dia nggak takut. Jadi sekarang udah nggak ada lagi tuh hukuman dimasukin ke toilet. Karena nggak mempan saudara. Ya nggak mempan. Karena konsep iman ini benar-benar nyampe ke anak saya. Dia benar-benar mengerti tentang iman walaupun tidak kelihatan. Tetapi yang tidak kelihatan itu belum tentu tidak ada. Saudara, mungkin hari-hari ini kita merasa bahwa mungkin ketika kita berdoa sepertinya kok kayaknya gak ada kuasa ya. Kok sepertinya gak ada apa-apa. Kok saya berdoa terus menerus kok sepertinya gak terjadi apa-apa. Tetapi saudara di dalam Bible dikatakan bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Kita gak lihat ada kuasa di dalam doa setiap doa kita. Tetapi Bible mengatakan doa orang benar besar kuasanya. Kuasanya kita gak bisa lihat, gak kasat mata, tetapi itu ada. Mungkin saudara selama ini berpikir bahwa kita merasa sepertinya sia-sia dalam perjalanan iman kita. Kok sepertinya kita terus menabur kasih sama orang-orang kok, tetapi sepertinya dia gak berubah. Kita menabur kasih sama keluarga, mungkin dalam hubungan. Kok sepertinya kok dia gak berubah ya, padahal saya udah mengasihi dia. Saudara, tapi Bible mengatakan bahwa perjuanganmu di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Gak kelihatan saudara, tetapi semuanya sedang bekerja untuk melakukan kebaikan untuk setiap saudara. Gak kelihatan, kita gak bisa lihat, tetapi percaya yang gak kelihatan itu terkadang sangat besar. Kita gak bisa lihat, tetapi ada yang lebih besar dan lebih kekal. Saudara, mungkin kita merasa bahwa hidup kita itu lagi mengalami kegagalan. Mungkin sepertinya kok kayaknya jalan buntu. Dan ketika di mata manusia, salib itu adalah sebuah tanda kekalahan saudara. Ketika Tuhan Yesus disalib, hari pertama, mereka kecewa, kenapa Sang Mesias harus mati? Mereka melihat itu adalah sebuah kekalahan. Tetapi mereka belum melihat di hari ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dan mungkin sekarang saudara sedang mengalami hari yang pertama atau mungkin hari kedua. Tetapi saudara akan melihat di hari yang ketiga ada kemenangan di dalam setiap diri saudara. Amin saudara. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Dia yang bekerja walaupun tidak terlihat tetap setia. Tetap setia di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya apapun yang saudara lakukan di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang sia-sia. Setiap tetesan air mata, setiap doa yang saudara panjatkan ketika saudara setia sama Tuhan, Tuhan memperhitungkan itu semua. Amin. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian ini. Tuhan kita berkuasa. Amin. Tuhan, hanya kepadamu dapat selalu berharap sama Tuhan. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Amin. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara
besar, Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dengan iman. Tuhan, hanya kepadamu, Hanya padamu Tuhan. ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Sekali lagi kita mau katakan, Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. sekali lagi katakan, Kemenangan besar di dalam hidupku. berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Dia Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Selama ada Tuhan, kami akan baik-baik saja. Selama ada Tuhan, kami akan aman. Karena Dia yang berkuasa melebihi segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang berkuasa untuk setiap kami. Tuhan, ku Berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhan, ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar
Tuhan kita. Saudara, bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang berkuasa. Amin. Karena banyak sekali kekuasaan di luar sana. Di dunia ini ada banyak sekali kuasa. Manusia bisa berkuasa. Tetapi ada kapasitas tertentu. Kapasitasnya terbatas. Manusia bisa berkuasa tetapi waktunya terbatas. Benar saudara? Orang yang paling berkuasa sekalipun di dunia ini ada waktunya. Ketika Tuhan sudah bilang ayo pulang, harus pulang saudara. Benar? Uang itu bisa berkuasa. Benar saudara? Uang bisa berkuasa. Tetapi uang juga hanya bisa membeli beberapa hal. Uang bisa membeli kasur yang bagus, kasur yang paling mahal. Tetapi uang tidak akan pernah bisa membeli tidur yang nyenyak. Uang bisa membeli apa lagi saudara? Uang bisa membeli kebahagiaan. Mungkin rasa aman, tetapi itu semua sifatnya sementara. Uang bisa beli obat untuk kita yang sakit. Tetapi uang tidak akan pernah bisa membeli kesehatan dan kesembuhan sejati. Semuanya ada kapasitasnya, kapasitasnya terbatas. Manusia punya kekuasaan, bisa untuk menolong, tetapi juga bisa untuk menindas. Bisa untuk menjatuhkan orang, benar gak saudara? Tetapi kalau Tuhan yang berkuasa, kapasitasnya itu tidak terbatas. Kapasitasnya itu tidak terbatas. Kuasa Tuhan itu mutlak, tidak berubah, tidak bisa diambil. Dan Tuhan sudah berkuasa. Dan Dia berkuasa atas setiap kita, atas setiap anak-anaknya. Dan ketika kuasa Tuhan ada di dalam setiap kita, saudara, wow. Saudara, luar biasa. Tidak terbatas. Kuasanya tidak akan pernah bisa ditukar oleh apapun. Oleh karena itu ketika kita berharap sama manusia, kalau kita berharap sama uang, kalau kita berharap sama kekuatan kita sendiri, udah pasti kita akan kecewa. Saya ingin membacakan kepada setiap saudara, kita mau sama-sama baca ayat ini ya saudara ya. Dan biarkanlah ayat ini benar-benar nyata di dalam setiap kehidupan kita. Kita benar-benar percaya ayat ini. Kita mau baca di Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan berharap kepada Yahweh. Sebab ia akan seperti pohon yang ditanam di dekat air. Yang merambatkan akar-akarnya ke sungai. Yang tidak akan takut ketika panas datang. Dan daun-daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir pada masa kekeringan. Dan tidak akan berhenti menghasilkan buah. Saudara percaya ayat ini? Saudara mau percaya ayat ini? Saudara, terjadi untuk setiap saudara semua. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Saudara, boleh percaya orang perkataan macam-macam di luar sana. Boleh saudara percaya, tapi mau percaya yang mana? Saudara mau percaya sama perkataan orang-orang atau saudara mau percaya dengan ayat firman Tuhan? Saudara di ayat itu berkata bahwa saudara tidak perlu takut, tidak perlu khawatir akan masa kekeringan. Saudara, saya berdoa untuk setiap kita semua anak-anak Tuhan yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Walaupun dunia berkata macam-macam soal krisis ekonomi, kegelapan di Indonesia dan di dunia. Saudara, saya perkatakan dengan iman dan biarkanlah kita mau percaya dengan iman. Walaupun ada krisis ekonomi sekalipun, dunia gelap, tapi anak-anak Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk berbuah. Saudara tidak hanya diberkati, saudara tidak hanya cukup untuk kehidupan saudara, tapi saudara menjadi berkat untuk banyak orang. Itu adalah anak-anak Tuhan. Tuhan yang sudah berkata bahwa siapa yang berharap kepadanya, mengandalkan Dia, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir soal masa kekeringan. Karena Dia akan selalu bertumbuh, berbuah, lebat, menjadi berkat untuk banyak orang. Amin saudara. Saudara percaya ini, sama-sama kita tepuk tangan untuk Tuhan kita. Amin.
Yuk sama-sama kita mau bernyanyi dan menaikkan pujian kemuliaan di tengah badai. Karena saya percaya walaupun di tengah badai sekalipun ada Tuhan yang bekerja untuk setiap kita dan kemuliaannya dinyatakan bahkan di tengah badai. Sama-sama kita nyatakan pula pujian ini. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Tangan-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Amin. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Sekali lagi kita tepuk tangan yang paling meriah. Berkata, Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. setiap kita pasti akan alami badai. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, ada badai-badai kehidupan yang kita hadapi. Tapi saya mau cerita tentang badai. Badai itu apa sih? Badai yang pertama adalah panggung untuk kuasa Tuhan dinyatakan. Badai itu adalah tempat di mana kita ini melihat ada loh kuasanya Tuhan dalam hidup kita. Kalau nggak ada badai, murid-murid Yesus gak akan pernah tahu kalau Yesus itu punya kuasa atas manusia.
Bukan cuma sama manusia dia punya kuasa. Tapi Yesus juga punya kuasa atas alam, atas situasi bumi ini. Dimana ketika badai datang, Yesus menghardiknya. Be still, dengan sebuah kata, badai itu ditenangkannya. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Jadi badai adalah panggung untuk kuasa Tuhan. Yang kedua, badai apa? Badai itu adalah menunjukkan keterbatasan kita. Kalau ada badai, kita perlu diingatkan, kita ini terbatas. Akan ada badai yang menggoncang kita. Seperti murid-murid yang ada di dalam perahu. Dia terombang-ambing, dia tergoncang dengan begitu luar biasa. Walaupun beberapa mereka adalah nelayan yang hebat, yang luar biasa. Yang ahli dalam pekerjaan dalam perahu. Tapi mereka tidak bisa mengendalikan atau kabur dari badai itu. Waktu manusia gak bisa lagi mengandalkan materi uang, gak bisa lagi mengandalkan koneksi, gak bisa lagi mengandalkan kekuatan sendiri. Waktu semuanya sudah habis akal dan pikiran, di sana kita baru sadar, cuma Tuhan ini yang bisa nolong. Cuma Tuhan ini yang bisa merubah. Bukan karena kuat, hebat, gagah. Tapi karena Tuhan yang masih mengasihi sampai detik ini. Dalam badai, sekalipun dalam badai, kemuliaannya Tuhan lo gak tertukar dengan apapun saudara. Badai itu bisa membuat kita sadar bahwa hadirat Tuhan itu benar-benar nyata dalam hidup kita. Waktu kita sedang mengalami hal yang baik, kita sering lupa sama Tuhan. Kita bersuka cita, lupa sama Tuhan. Tanpa sadar sebetulnya betapa besar kita butuh Tuhan. Tapi waktu kita di dalam badai, hati kita ini akan lebih aware, lebih terbuka, lebih paham, lebih mencari, lebih bergantung. Sehingga kita merasakan hadirat Tuhan sepertinya lebih nyata. Ada quotes yang terkenal mungkin saudara semua tahu. Saudara boleh jawab quotes ini, saya akan potong sepenggal, saudara akan lanjutkan. Badai pasti berlalu lalang. Berlalu tapi ada lalangnya. Jadi kayak bolak-balik. Saya nggak tahu dengan badai kehidupan saudara, tapi kayak di tempat di hidup saya itu kayak betah gitu badainya. Entah kenapa. Badai boleh datang dan pergi, tapi percaya Tuhan tidak pernah datang dan pergi. Tuhan selalu ada dalam perahu itu. Di tengah-tengah kebimbangan, di tengah-tengah gelombang. Dia tidak akan pernah membiarkan, dia tidak akan pernah meninggalkan. Mungkin perahu saudara kayak mau goncang, sudah mau jatuh, bahkan beneran jatuh dari perahu. Tapi Tuhan gak akan membiarkan saudara tenggelam dan binasa. Ilustrasinya kayak tadi itu, kayak lompat hampir jatuh, tapi gak jadi jatuh. Kayaknya tangan Tuhan tadi menarik, naik. Saya berdoa deklarasi iman, ada tangan Tuhan yang walaupun gak kelihatan, selalu sedia menopang kehidupan saudara. Pada akhirnya apa yang terjadi? Ada kemuliaannya dinyatakan dalam hidup saudara. Ada keajaibannya dinyatakan dalam kehidupan saudara. Jadi gak usah takut akan badai. Karena ada Yesus yang menyertai setiap kehidupan kita. Badai ada, ketahui. Badai hanya akan mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Setuju katakan amin. Sekali lagi kita tepuk tangan yang paling meriah. Kita katakan. Sudah itu Tuhan merubah keadaan. Tak mudah dimengerti perbuatan ajaibnya. Tuhan inginkan hanyalah percaya. Serahkan semua khawatir kepadanya.
mudah itu Tuhan merubah keadaan. Tak mudah dimengerti perbuatan ajaibnya. Yang Tuhan inginkan hanyalah percaya. Serahkan semua khawatir kepadanya. Semua mendatangkan kebaikan. Takkan goyah imanku pada Tuhan. Tak ada sesuatu yang Tuhan tak mampu. Percaya Yesus pasti buka jalan. Berkata semudah itu Tuhan merubah keadaan. Tak mudah dimengerti perbuatan ajaibnya. Yang Tuhan inginkan hanyalah percaya. Serahkan semua khawatir kepadanya. Semudah itu Tuhan merubah keadaan. Tak mudah dimengerti perbuatan ajaibnya. Yang Tuhan inginkan hanyalah percaya. Serahkan semua khawatir kepadanya. Sebuah mendatangkan kebaikan. Takkan goyah imanku pada Tuhan. Tak ada sesuatu yang Tuhan tak mampu. Percaya Yesus pasti buka jalan. Semua mendatangkan kebaikan. Takkan goyah imanku pada Tuhan. Tak ada sesuatu yang Tuhan tak mampu. Percaya Yesus pasti buka jalan. Jika lautan dibelahkan, mulut singa dikatukannya. Badai mengamuk pun diredakan. Masihkah memilih tak percaya? Mendatangkan kebaikan. Takkan goyah imanku pada Tuhan. Tak ada sesuatu yang Tuhan tak mampu. Percaya Yesus pasti buka jalan. Yesus pasti buka jalan. Yesus pasti buka jalan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Yesus, Engkau yang membuka Engkau yang membuka jalan bagi setiap anak-anak. Kau yang membuka
masing-masing menyembah. Lebih lagi, lebih lagi. Sebab kita tahu segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ayat ini dimulai dengan kata segala sesuatu. Kalau segala sesuatu itu bukan setengah, bukan satu, tetapi semua hal yang terjadi dan yang akan datang dalam hidup kita dirancangkan untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan itu berarti walaupun ada orang-orang yang sepertinya salah dalam hidup kita, walaupun ada orang-orang yang sepertinya dengan sengaja menyakiti kita, walaupun sepertinya ada orang-orang yang mendatangkan kerugian bagi kita, tapi hari ini Tuhan mau pakai orang-orang itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Untuk membentuk karakter, untuk melatih kesabaran, dan terlebih lagi untuk membuka sebuah jalan yang baru. 10 tahun berlalu saya dalam ministry pelayanan gereja YHS ini, dan banyak sekali karakter yang saya temui. Saya pernah salah di dalam memimpin sebuah rapat, dan saya harus dengan pahit dilempar dengan botol aqua oleh rekan pelayanan sendiri. Kata-kata yang sering salah mengerti yang saya ucapkan, harus melalui proses di mana ada orang yang datang, ada orang yang pergi. Dan di momen-momen tertentu pernah merasa capek. Sempat mempertanyakan, benar gak saya ada di tempat ini, itu benar atau enggak? Kok kayaknya salah itu bertubi-tubi. Situasi yang salah itu kok terus menerus. Tapi di situ Tuhan memberi saya pelajaran demi pelajaran. Saya diajar untuk menjadi orang yang lebih rendah hati. Saya diajar untuk ngontrol emosi saya. Saya diajar untuk jadi seorang leader yang mau mendengarkan. Walaupun sampai sekarang banyak yang tidak sempurna yang ada dalam hidup saya. Jauh dari kata sempurna. Tetapi Tuhan harus bentuk karakter Gary menjadi sebuah pribadi yang sesuai dengan rencana Tuhan. Sekalipun itu adalah sebuah keputusan yang keliru, Tuhan itu bisa pakai untuk memberikan pesan, mengarahkan kembali, bahkan menyelamatkan kita dari kesalahan-kesalahan yang jauh lebih besar yang seharusnya kita dapatkan. Bahkan peristiwa yang kita kira adalah kegagalan yang fatal, ternyata Tuhan bisa ubahkan loh menjadi sebuah kesaksian, menjadi sebuah pengharapan, bisa menjadi sebuah
kemuliaan untuk nama Tuhan. Dan keputusan yang saya ambil yaitu adalah tetap percaya. Walaupun kelihatannya buruk, Tuhan adalah yang merekakan rencana itu sampai akhir. Kalau saudara lihat di Bible, ada rencana yang kayaknya gagal. Yusuf harus ketemu dengan orang yang salah. Saudara yang jahat, istri Potifar yang menjerumuskan dia dalam penjara, juru makan dan juru minum yang melupakan dia. Kayaknya semua salah. Atau mungkin ada seorang yang melalui kesalahan. Daud ngambil keputusan yang salah. Harusnya perang, dia nggak perang. Tapi malah santai-santai dan dia lirak-lirik cewek dari istana. Akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Mungkin bukan cuma Daud yang terjerumus dalam kesalahan. Tapi di perjanjian baru pun seorang yang namanya Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dia merasa dirinya gagal total. Tapi dari semua kesalahan, kegagalan yang saya sebutkan, ada anugerah yang lebih besar daripada kesalahan-kesalahan itu. Hari ini kita boleh salah berkali-kali, tapi jangan sekali-kali salah paham sama Tuhan. Dia gak pernah tinggalkan, dia gak pernah biarkan. Dia Tuhan yang sedang merancangkan untuk sesuatu yang terbaik bagi kehidupan anak-anak yang dikasihi. Rencana Tuhan gak pernah gagal. Kalau malam ini saudara mau terus percaya, terus mau berharap, biarlah sebuah langkah tindakan yang saudara bisa lakukan, yaitu adalah mengucapkan pujian demi pujian dengan iman. Bukan sekedar nyanyi, bukan sekedar rutinitas, tapi diucapkan benar-benar bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal. Sama-sama berkata bersama saya, Tuhan tidak pernah gagal. 1, 2, 3, Tuhan gak pernah gagal. Lebih keras lagi, Tuhan gak pernah gagal. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ajarku mengerti saat jalanku tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji
setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari saudara semua, saudara sendiri menyanyikan pujian ini. Saudara bisa menutup mata saudara. Saudara bisa nyanyikan dengan iman, percaya bahwa rencana Tuhan atas kehidupan saudara belum selesai. Masih ada kelanjutannya. Walaupun saudara mengalami kegagalan demi kegagalan, tetapi Tuhan belum selesai atas kehidupan saudara. Masih ada rencana yang indah yang Tuhan sedang siapkan. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini. Silakan saudara naikkan pujian ini. Sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Janji setia Dengan iman berkata untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Untuk selamanya, untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita sembah dengan kuat. Yesus Tuhan, Kau tak pernah gagal. Tak pernah gagal. Tak pernah gagal. Selalu jadi janjimu. Kau Tuhan yang pernah berbuat atas hidup kami. Naraya Tak pernah gagal. Tak pernah gagal janjimu. Malam ini kita nggak hanya sekedar nyanyi, dengar, tapi kita mau deklarasikan Bible. Karena Bible berkata hidup dan mati dikuasai lidah. Saya percaya dengan kita ucapkan Bible, kebenaran firman Injil, di situ
iman kita dibangkitkan. Di situ kuasa Tuhan bekerja. Ayub 42 ayat yang kedua. Ayat yang begitu sangat powerful. Saya ingin saudara dengan iman perkatakan ayat ini. Ayub 42 ayat yang kedua. Mari sama-sama kita mau deklarasikan. 1, 2, 3. Aku mengetahui bahwa engkau dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang, sekali lagi, aku mengetahui bahwa engkau dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi, aku mengetahui bahwa engkau dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hari ini deklarasi iman saya, tidak ada satupun yang ada dalam hidupmu gagal. Karena bersama dengan Tuhan, engkau lebih daripada pemenang. Engkau naik seperti Raja Wali, engkau diberkati Tuhan. Urapan Tuhan nyata atas setiap kehidupan saudara. Dan apa yang sudah Tuhan berkati selama-lamanya, Tuhan pasti akan terus memberkati. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, amin. Dan ketika saudara merasa gagal dan gak layak untuk dapat kesempatan lagi, malam ini tanamkan dalam hati saudara, dia sedang berkata, I'm not finished with you. Dia belum selesai dengan hidup saudara. Dia masih merajut rangkaian cerita kehidupan saudara. Walaupun saudara merasa sudah terlambat untuk mulai, aku sudah tertinggal sebegitu jauh. Tapi Tuhan sedang mau berkata, dia selalu tepat pada waktunya. Walaupun saudara sudah merasa mustahil bisa pulih seperti sebelum pandemi. Tetapi hari ini Tuhan sedang mau berkata, laut saja dia belah. Tuhan mampu membangkitkan Lazarus dari kematian. Dan dia adalah Tuhan yang berfirman dan yang difirmankan jadi. Hari ini dia berfirman, tidak ada satupun yang gagal. Saudara bukan orang gagal. Masa depanmu tidak gagal, kehidupanmu tidak gagal. Tetapi bersama Tuhan kita alami kemenangan demi kemenangan. Yang percaya sekali lagi kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Saya ingin saudara mengulangi setelah saya, aku percaya. Aku tidak ditentukan oleh kegagalanku. Aku tidak dibatasi oleh keadaanku. Aku tidak ditinggalkan oleh Tuhanku. Aku masuk dalam rencananya. Dan rencananya tidak pernah gagal. Aku akan mengalami kebaikan Tuhan. Aku akan berdiri di tengah badai. Aku akan melihat kemuliaan Tuhan. Aku serahkan hidupku ke dalam tangannya. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin, 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 amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih kami terima. Semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Dengan iman percaya sama-sama kita berkata, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari, semakin bertambah besar anugerah, besar
akan jadi dalam nama Yesus. Semakin hari semakin berdampak besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin berdampak besar anugerah-Mu. Sekali lagi. Besar anugerah, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin berdampak besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin berdampak besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin berdampak besar anugerah-Mu. Sama-sama. Amin. Suara-suara yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. 1 menit kemuliaan bagi Yesus Tuhan Raja. Bapa yang kekal, anugerahnya dinyatakan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu malam hari ini. Malam ini adalah malam yang akan menyertai saudara seperti Tuhan menyertai saudara besok pagi. Iman yang saudara miliki malam ini adalah iman yang akan diuji minggu ini. Tapi ingat, ujian bukan untuk menggagalkan kita, tapi ujian untuk menguatkan kita. Walaupun ada badai besar, anugerahnya jauh lebih besar. Walaupun ada di dalam kelemahan, anugerahnya lebih dari cukup. Walaupun ada kesalahan-kesalahan dalam kehidupan kita, ada anugerah Tuhan yang sanggup untuk memulihkan setiap kita. Hari ini anugerahnya sempurna dalam setiap kehidupan saudara. Dalam kelemahanku, di situ kuasa-Mu dinyatakan sempurna terjadi. Sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu, untuk hadirat-Mu. Biarlah kami terus tinggal dalam hadirat Tuhan sampai akhir nafas hidup kami. Di dalam nama Yeshua HaMasyiach yang percaya diberkati, sama-sama kita berkata,